Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Kali ini kita akan belajar bersama kembali dalam pembelajaran kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 pembelajaran ke-1. Anak-anak kelas 4, jangan lupa di rumah untuk selalu belajar dengan giat. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian tidak boleh bermalas-malasan. Kalian harus rajin untuk belajar agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kalian kelak di kemudian hari. Baik anak-anak kelas 4, untuk pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 ini, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, KD 3.2 mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.2 menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Untuk muatan pelajaran IPA, KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Untuk KD 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Untuk muatan pelajaran IPS, KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Adapun tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 2. Dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 3. Dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. 4. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. 5. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan lengkap. 6. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Baik anak-anak kelas 4, kita akan mulai pembelajarannya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, anak-anak, perlu kita ingat kembali di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, di subtema 1 ataupun di subtema 2, kita sudah mempelajari berbagai keragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Di subtema 1 kita mempelajari budaya, ada rumah gadang, ada yang lainnya. Kemudian di subtema 2 kemarin baru saja kita mempelajari makanan khas. Kemudian ada tarian, bungong jempa, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Indonesia. Karena budaya itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa yang adiluhung, yang sangat-sangat baik. Perlu kita lestarikan agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita kelak di kemudian hari. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, anak-anak, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi.
makanan tradisional Betawi. Nah, nanti akan ada beberapa paragraf anak-anak, kalian simak baik-baik ya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Untuk paragraf 2, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf 3. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi, Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, kita bisa temukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari masing-masing paragraf. Kalian bisa kembali ke paragraf 1 atau paragraf 2 atau paragraf 3, bisa kalian tangkap layar atau screenshot untuk mencoba menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas atau pendukung tiap-tiap paragraf. Nah, di sini Pak Irwan akan memberikan contohnya. Nah, gagasan pokok untuk paragraf 1 adalah ulang tahun Jakarta sebentar lagi. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, ini adalah contoh menemukan gagasan pokok di paragraf 1. Nah, untuk yang paragraf 2, kita juga bisa berikan contoh di sini gagasan pokok di paragraf 2. Pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Gagasan pendukungnya, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras membuat adonan dodol. Nah, butuh kerjasama itu karena dia harus bekerja keras. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Itu adalah pembuatan dodol Betawi. Mak Salmah dan ibu-ibu. Nah, berarti ada beberapa orang itu adalah menjelaskan kerja sama. Proses mengaduk ini dilakukan secara terus-menerus selama 8-12 jam. Itu pembuatan dodolnya. Pembuatannya memang berat dan lama. Nah, berat dan lama itu bisa ringan kalau ada kerja sama. Kita lanjutkan untuk paragraf yang ketiga, anak-anak. Contohnya seperti ini. Gagasan pokok,
itu pembuatan dodol Betawi Mak Salma dapat melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Di sini gagasan pendukungnya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Itu menjelaskan kata kerja sama di gagasan pokok. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Itu adalah menjalin keakraban. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Itu berarti melestarikan budaya. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional. Nah, itu juga melestarikan budaya. Jadi, setiap gagasan pokok itu akan dijelaskan dengan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok itu pasti nanti akan dijelaskan oleh gagasan-gagasan setelahnya atau sebelumnya. Tergantung nanti letak gagasan pokoknya itu di awal atau di akhir. Jadi anak-anak perlu kalian ingat bahwa gagasan pokok belum tentu berada di awal paragraf. Kebetulan untuk paragraf 1, 2, dan 3 ini berada di awal paragraf. Tapi nanti suatu ketika kamu bisa saja menemui paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir kalimat. Jadi anak-anak, kalian harus bisa teliti dan memahami bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya anak-anak. Perhatikan gambar ini. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Wah, enak sekali ini. Itu makanan tradisional Betawi. Betawi itu di mana anak-anak? DKI Jakarta. Apa makanan favorit daerahmu? Apa ya? Ada tidak? Tentunya ada kan? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Ya, mungkin saja. Bagaimana pendapatmu dengan keberagaman makanan khas negeri kita? Nah, temukan jawabannya setelah ini anak-anak. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Coba bisa menyebutkan? Banyak loh. Nah, ada lumpia, ada empek-empek, ada papeda, dan masih banyak lagi anak-anak. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Ya, yang pertama kita lihat di sini ada sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesianya. Adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Ini Cirebon ini adalah daerah Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah, dengan daerah Brebes. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Dan yang kedua adalah nasi pecel. Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, kemudian lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dengan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nah, ini adalah contohnya anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tapi apakah hanya ini saja? Tidak. Di Sumatera Barat ada dendeng balado, ada rendang. Nah, di tempat lain pasti juga ada. Di Jawa Timur, di Madura ada rujak cingur. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan khas tradisional daerah di Indonesia. Nanti kamu bisa berselancar di internet. Makanan khas Aceh apa? Makanan khas Sumatera Utara apa? Makanan khas Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dari Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara, dan Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali. Nah, kamu bisa cari sendiri untuk menambah pengetahuanmu tentang makanan khas daerah di Indonesia ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya lagi anak-anak. Ada makanan khas. Wah, sangat menarik bukan? Warnanya ada kuning, ada hijau, ada merah, ada
coklat, kemudian di atasnya ditaburi dengan parutan kelapa. Manis sepertinya rasanya. Apa ya ini kira-kira? Iya, ini adalah gethuk. Gethuk asale saka tela. Malah nyanyi. Iya, gethuk adalah makanan ringan yang terbuat dengan bahan utama ketela pohon atau singkong. Gethuk merupakan makanan yang mudah ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembuatan gethuk diawali dengan mengupas singkong dan merebusnya. Setelah matang, singkong ditumbuk atau dihaluskan dengan cara digiling, lalu diberi pemanis gula dan pewarna makanan sehingga bisa warna-warni. Bisa juga menggunakan pewarna alami, bisa menggunakan daun suji, bisa menggunakan buah naga, bisa menggunakan yang kuning itu apa? Mungkin kunyit. Sebagai pelengkap, biasanya gethuk ditaburi dengan parutan kelapa. Enak bukan? Ya, kita lanjutkan makanan yang kedua. Wah, enak sepertinya. Ada ayam, ada telur, ada apa ya itu? Oh iya, ketupat. Ya, biasanya ketupat merupakan makanan khas Indonesia. Terbuat dari nasi yang dibungkus oleh janur dan berbentuk jajaran genjang. Ketupat ini sering disajikan pada saat hari raya keagamaan. Jadi ingat nih makan ketupat. Nyam 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 nyam. Tradisi ketupat lebaran mempunyai arti mengakui kesalahan. Mangan kupat disiram santen. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Di daerah Bali, ketupat ini dipersembahkan sebagai sesajen dalam upacara. Kita lanjutkan. Apa ya? Ini sepertinya kue. Iya, ini adalah kue wajik. Kue wajik memiliki beberapa sebutan yang berbeda-beda di setiap tempat. Nama wajik sendiri terlebih terkenal di daerah Jawa Tengah. Wajik yang paling terkenal adalah wajik ketan, yaitu wajik yang berasal dari beras ketan. Lanjut. Apa ya dibungkus daun? Wah, sepertinya gurih. Ya, ini adalah lemper. Lemper adalah panganan yang terbuat dari ketan yang biasanya berisi abon atau cincangan daging ayam dan dibungkus dengan daun pisang. Pembuatan lemper mencakup persiapan mencincang daging ayam dan menanak ketan seperti menanak nasi. Bisa ditambah dengan santan. Daging ayam yang sudah dicincang kemudian dibungkus dengan ketan, lalu ketan ini dibungkus lagi dengan daun pisang dalam bentuk besar memanjang hingga bentuknya menyerupai lontong. Selanjutnya dikukus sampai masak dan didinginkan. Wah, enak sambil minum teh hangat. Sedap. Lanjut. Wah, ini makanan semua ini. Wah, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ada yang dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu anak-anak, kita bisa mendengar bunyi dari alat tersebut. Berarti bunyi itu dari alat tersebut bisa sampai ke telinga kita melalui udara. Nah, kita coba buktikan dengan percobaan. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung.
Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Bagaimana ya? Mari kita jawab. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Suara jam tangan menjadi lebih keras. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Ketika piring diganti dengan gabus yang empuk, maka suara jam tangan berubah menjadi lebih pelan. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Gelombang bunyi pada tabung pertama menjadi lebih keras karena dipantulkan oleh piring kaca. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, hari ini tadi kita sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Merupakan gagasan pokok itu adalah gagasan yang dijelaskan oleh gagasan pendukung. Kedua, kita sudah mempelajari tentang keragaman makanan khas daerah. Tadi ada lemper, ada wajik, ada getuk, ada ketupat, dan lain sebagainya. Kita juga sudah mempelajari tentang percobaan sifat-sifat bunyi. Ketika tadi arloji ditaruh di piring, suaranya menjadi keras karena dipantulkan. Sedangkan ketika arloji ditaruh di gabus yang empuk, suaranya menjadi pelan karena bunyi itu diserap. Nah, anak-anak, semoga yang Pak Irwan sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk rajin belajar. Dan jika ada salah kata dalam pembelajaran ini, Pak Irwan minta maaf. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.